Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai antara ufuk timur dan barat, yang menguasai antara langit dan bumi, yang menguasai antara yang zahir dan batin. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa selain Allah budak. Dialah Allah yang Maha Melihat, yang Maha Melihat antara ufuk timur dan barat, yang Maha Melihat antara langit dan bumi, yang Maha Melihat antara yang zahir dan batin. Dialah Allah yang Maha Melihat, yang melihat hanyalah Allah, yang melihat selain Allah buta. Dialah Allah yang Maha Mendengar, yang Maha Mendengar antara ufuk timur dan barat, yang Maha Mendengar antara langit dan bumi, yang Maha Mendengar antara yang zahir dan batin. Dialah Allah yang Maha Mendengar, yang mendengar selain Allah tuli. Bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Siapakah beliau? Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam pertama di alam kubur, itulah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana suasana malam pertama di alam kubur? Bagaimana kedahsyatan siksaannya? Dosa-dosa apakah yang menyebabkan siksaan kubur? Bagaimana kaedah menjemput kematian terindah? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah ke hadirat Tuhanmu dan bergembiralah dan diredai, masuklah dalam jemaah hamba-hambaku dan masuk pulalah ke dalam syurgaku. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari itu ia begitu bahagia menikmati indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama anak dan keluarga, penuh keceriaan, hidup dalam kesenangan dan hidupan yang dijamin, dalam kesenangan dan kehidupan yang terjamin. Tertawa melihat terlatah anak-anaknya, demikian pula dia ditertawakan oleh anak-anaknya. Lalu tiba-tiba ia didatangi oleh suatu malam, malam di saat dia dijemput oleh kematiannya, sakaratul maut. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan datangnya sakaratul maut itu benar. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ditiuplah sangkakala hari terlaksananya ancaman. Setiap jiwa yang datang dengan malaikat yang jadi saksi, sungguh kami lalai akan kenyataan ini. Maka kami singkapkan ke kaki tanganmu pada hari itu hingga penglihatanmu menjadi jelas. Quran Surat Qaf ayat 19 sampai 22. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam itulah malam pertama ia berada di alam kubur, sendiri dikecam oleh kesunyian,
tanpa anak dan istri ataupun suami, juga sahabat karib. Yang ada hanyalah amal. Inilah malam pertama anak kita menjadi yatim dan istri atau suami kita menjadi janda atau duda. Malam pertama yang mengusur dari tempat tidur yang empuk menuju dinginnya tanah berselimutkan kain kafan. Auzubillahi min zalik. Inilah malam yang mengusir kita dari rumah mewah dan megah, menempati liang lahat yang gelap dan sempit. Kemarin malam kita masih berpesta, makan dan minum bersama sahabat karib. Tiba-tiba kita masuk pada malam pertama, di mana kita menjadi santapan cacing tanah dan serangga. Pada malam ini kita baru sadar, ternyata harta, keluarga, pekerjaan yang keras kita mencarinya sampai lalai dari mengingati Allah. Tidak sedikit pun daripada semua itu menemani dan membela kita. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Quran surat At-Takasur ayat 1-3. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah malam episode pertama dari alam akhirat. Kuburan boleh menjadi taman surga, sebaliknya ia boleh menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Na'udzubillahi min zalik. Inilah kematian datang dengan tiba-tiba. Ia datang tepat pada waktunya, tidak terlambat dan tidak cepat, merenggut nyawa dengan paksa, melenyapkan segala nikmat dunia. Tidak pernah menilai kita tua atau muda, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Ia datang untuk mengeluarkan manusia dari alam kehidupan yang selama ini kita jalani. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, rumah yang kukuh dan megah tidak akan mampu membentengi datangnya sang pencabut nyawa. Banyaknya uang di bank tidak mampu memberi rasuah kepada malaikat untuk undurkan waktu kematiannya. Na'udzubillahi min zalik. Inilah realiti kematian. Sudah bersiapkah kita menghadapi malam pertamanya? Bukankah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, orang yang bijak adalah yang senantiasa mengingati mati di antara kamu, dan ada bekalan setelah kematiannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita siapkan bekalan untuk menjadi penyinar di alam kubur nanti. Saudara-saudara, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada yang sanggup menerangkannya melainkan dengan iman dan amal yang soleh. Saudara-saudara, metode menjemput kematian. Saudara-saudara, kematian adalah nasihat terbaik dan guru kehidupan. Sedikit saja kita lengah dari memikirkan kematian, maka kita akan kehilangan guru terbaik dalam kehidupan. Saudara-saudara, na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia telah memilih sebagaimana akhir hidupnya, dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Saudara-saudara, sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah berakhirnya kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan
berarti kita sedang menuju kepada kematian kita, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita mendengar berita tentang seorang pezina mati di kastil hotel di atas perut pasangannya? Nauzubillahi min zalik. Seorang penagih dada mati ketika menghisapnya. Nauzubillahi min zalik. Dan para pejudi mati di atas meja judinya. Nauzubillahi min zalik. Begitu juga kita pernah mendengar ahli ibadah mati di atas tikar sejadahnya. Allah Karim, alangkah malangnya saat ajal tiba kita masih berlumur dosa, berbalut nista, saudara-saudara. Auzubillahi min zalik. Inilah malam pertama kita di alam kubur, saudara-saudara. Sendiri, dicekam sepi, gelap yang tidak pernah terbayang. Hilanglah sudah semua gemerlapnya dunia. Rumah dengan jerih payah bertahun-tahun telah kita bangunkan. Istri atau suami dan pengabdiannya yang begitu tulus. Anak yang padanya darah daging kita. Orang tua yang titisan kasih sayangnya mengalir di tubuh kita, saudara-saudara. Dan pekerjaan yang bermati-matian kita habiskan waktu untuknya. Kereta mewah yang selalu menjadi kebanggaan. Tapi kini hari itu semua telah pergi, masa pun telah tiada. Yang tersisa hanya dosa yang terus terbayang. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teringat akan suami atau istri yang senantiasa dinantikan hak-haknya, dinafikan hak-haknya. Anak yang telah kita kotori tubuhnya dari nafkah harta yang haram. Na'udzubillahi min zalik. Orang tua yang di sisa hidupnya belum sempat dibahagiakan. Sahabat karib yang meminta bantuan kita biarkan. Dan kawan-kawan yang telah banyak kita kecewakan. Ya Allah, masihkah ada hari milikmu untukku, agar boleh kulunaskan segala urusan, ya Allah. Lilitkan hutang yang belum terbayar, banyaknya amanah dan kepercayaan yang tidak disampaikan, beribu janji yang sering diingkari, dan uang rasuah yang telah kita nikmati dan kita bagi. Namun kini pintumu sudah tertutup rapat, bertaubat sudah terlambat, menyesali diri sudah tidak ada arti. Tinggallah sendiri menanggung beban dosa dan kesalahan yang tidak termaafkan, merasakan penderitaan yang panjang yang tiada berakhir. Sekarang, adakah dalam hati kita mati itu sebagai penasihat? Wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga selagi masih ada waktu, fase-fase alam kubur, kesempitan kubur, pertanyaan malaikat, azab atau nikmat kubur, ditempatkannya ruh dan dibangkitkan dan kebangkitan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alam kubur adalah alam perantaraan kehidupan dunia dan akhirat yang dimulai setelah kematian dan berakhir selepas kebangkitan. Saudara-saudara, selama masa ini seorang yang beriman merasa bahagia, sementara orang kafir merasa sengsara. Orang yang sudah mati akan dihimpit dalam kuburnya, saudara-saudara. Siapapun ia, kafir atau muslim, akan merasakan himpitan kubur. Bedanya penyempitan yang dirasakan seorang mukmin tidak berlaku selamanya. Tidak seperti orang kafir yang akan berterusan himpitan kuburnya sampai hancur tulang-tulangnya. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana
Sabda Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Seandainya ada orang yang selamat darinya, maka selamatlah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az akan mengalami himpitan kubur, padahal ia seorang pemimpin penuh kemuliaan. Kematiannya menggoncangkan aras, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Kesyahidannya disaksikan oleh 70.000 malaikat. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dari Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kematiannya menggoncangkan aras, dibukakan baginya pintu-pintu langit, pintu yang banyak. Kesyahidannya disaksikan oleh 70.000 malaikat. Maka sungguh ia mengalami himpitan kubur, saudara-saudara. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkannya apabila Sa'ad bin Mu'az, seorang pemimpin besar, pemimpin yang besar, hamba Allah yang saleh dan mendapatkan mati syahid, mengalami himpitan kubur. Bagaimana dengan kita? Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah taubatku, selamatkanlah aku dari azab kubur. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang manusia apabila diletakkan dia di dalam kuburnya dan sahabat berpaling pulang, sedang ia mendengar suara sandal mereka, akan datang kepadanya dua malaikat dan mendudukkannya dan bertanya, siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Apakah agamamu? Lalu dia menjawab, Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terdengarlah seruan dari langit, benar hambaku, hamparkan baginya tikar dari syurga. Lalu angin dan wangi syurga datang kepadanya. Kemudian kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Seorang yang rupawan datang menemaninya, yang tiada lain itulah amal solehnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim dan Baihaqi. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, benarkah kita boleh menjawabnya dari lisan yang jarang menyebut asmanya dan ibadah yang sering kita remehkan, serta sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita abaikan? Pada saat itu kita hanya mampu menjawab tidak, tidak, tidak. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terdengarlah suara penyeru dari langit, hambaku ini seorang pendusta, hamparkan padanya tikar dari api neraka, bukakan baginya pintu neraka, panas dan keringnya neraka mendatanginya. Kubur disempitkan sampai pecah tulang-tulangnya. Seorang berwajah buruk, berpakaian buruk dan berbau busuk datang kepadanya, yang tiada lain itulah amal buruknya. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tragedi siksa kubur. Aisyah radhiyallahu an bertanya tentang azab kubur. Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, azab kubur pasti ada. Hadis riwayat Bukhari.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam solatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saatnya kita menyaksikan kejadian nyata tentang siksa kubur yang berlaku di Jazirah Arab. Saudara-saudara, seorang pemuda yang dikeluarkan dari kuburnya setelah beberapa jam dia dikuburkan akibat mengalami azab kubur. Pemuda tersebut telah berubah wajah dan jasadnya. Na'udzubillahi min zalik. Pemuda tersebut merupakan remaja muslim yang meninggal pada usia 18 tahun. Seorang pemuda yang rosak akhlaknya dan agamanya dan sering melalaikan solat. Na'udzubillahi min zalik. Hampir 3 jam pemuda tersebut dikuburkan. Pihak keluarga meminta kubur tersebut digali semula untuk keperluan tertentu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang terjadi selepas mayat tersebut dikeluarkan? Pandangan yang sangat menggaibkan, rambut yang hitam menjadi putih, dari mulut dan hidungnya keluar darah yang masih merah pekat seperti baru mengalami siksaan kubur yang sangat keras. Na'udzubillahi min zalik. Seperti ada yang memukul di bagian belakang kepalanya dengan wajah seperti dilemas dan membeku. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi seorang muslim ini adalah pengajaran yang sangat-sangat berharga agar segera memperbaiki hidupnya dengan bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara itu kita sebagai pengajaran dan iktibar untuk kita, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suara jeritan 7 jutaan manusia di alam bumi yang lain, di sebuah lubang galian yang berada di daerah Siberia. Dr. Azzakov bersama kumpulannya telah melakukan sebuah kajian tentang pergerakan perut bumi di daerah Siberia, Rusia. Kemudian mereka memasang alat pembesar suara super sensitif untuk mendengar suara pergerakan perut bumi, saudara-saudara. Kemudian sebuah penemuan yang sangat mengejutkan ketika mesin penggali sampai pada salah satu perut atau kulit bumi, dan ruang atau alam bumi yang lain terdengar suara manusia berteriakan sangat keras dalam kesakitan. Na'udzubillahi min zalik. Bahkan suara jeritan itu jumlahnya bukan seorang tapi ribuan bahkan jutaan orang. Na'udzubillahi min zalik. Sebagai seorang muslim, kita tidak akan ragu bahwa suara tersebut adalah suara manusia yang sedang disiksa di alam kubur, saudara-saudara. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab-sebab siksa kubur, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh menyebutkan ada beberapa
dosa maksiat yang dapat menyebabkan kita disiksa di alam kubur. Di antaranya, yang pertama melalaikan salat, yang kedua membaca Al-Quran kemudian melupakannya, yang ketiga tidak bersuci setelah buang hadas kecil, yang keempat berkata bohong, yang kelima tidak membayar zakat, yang keenam corak kehidupan yang berlebih-lebihan, yang ketujuh memakan riba, yang kedelapan rasuah, yang kesembilan memfitnah sesama saudara muslim, yang kesepuluh khianat terhadap amanah, yang ke-11 enggan menolong sesama muslim, yang ke-12 meminum arak, yang ke-13 berzina, yang ke-14 membunuh. Wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang kau minta dariku dan yang kau harapkan dariku, ampunanku bagimu yang meminta dan tidak bagi yang enggan. Wahai anak Adam, meskipun dosamu sepenuh petala langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ampunanku bagimu dan tidak ada bagi yang enggan. Wahai anak Adam, seandainya kau datang padaku dengan kesalahan seluas bumi, kemudian engkau datang kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun, sungguh aku akan berikan kepadamu ampunan. Ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Alangkah bahagianya saudara-saudara, seandainya maut menjemput kita, sedang berurai air mata, merasakan manisnya iman, dalam sujud penghambaan, rindu akan perjumpaan dengannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alangkah indahnya air mata yang selalu berlinang dari munajat seorang anak soleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala, merindukan kemuliaan dan keselamatan bagi kedua orang tuanya. Taburan doanya menjadi cahaya yang menerangi dari gelapnya alam kubur. A'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doanya menghantar kepulangan orang tuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam husnul khatimah, dalam husnul khatimah, dalam husnul khatimah, dalam husnul khatimah. Rintihan dan munajatnya menjadi benteng yang kukuh sebagai penghalang dari azab dan siksa kubur. Doa yang tiada terputus mengalir dari ketulusan dan keheningan hati agar orang tuanya dalam kasih sayang Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itu yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.